Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan aktivitas rutin harian kita di pagi hari, yakni salat subuh berjamaah. Dan alhamdulillah kita juga masih bisa melanjutkan kajian subuh. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk mengarang kitab Nasihatul Ibad dengan iringan doa, semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala diniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih melanjutkan kajian kitab Nasihatul Ibad. Kita masih membicarakan makalah yang ke-35 dari bab rubai. Makalah ke-35 dari bab rubai ini merupakan pengantikan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Ali bin Abi Thalib dawuh, inna as'abal a'mali arba'u khisalin. Sesungguhnya amal yang paling sulit untuk dilakukan itu ada 4 hal. Al-'afwu 'indal ghadab. Yang pertama itu memberikan maaf ketika marah. Wal judu fil usrah. Yang kedua, lomo, suka memberi ketika kondisi sulit, ya. Wal iffatu fil khalwah. Yang ketiga, iffah di dalam khalwah, di dalam waktu sendiri. Wa qaulul haqqi liman yakhafuhu aw yarjuhu. Dan yang keempat adalah berkata benar terhadap orang yang ditakuti atau yang diharapkan sesuatunya. Nah, poin yang pertama dan kedua sudah kita bicarakan, ya. Nah, kemarin Pak Gadot berbisik kepada saya, nuwun sewu, apakah ayat yang terkait dengan ciri orang yang bertakwa yang menyatakan bahwa orang bertakwa itu adalah orang yang mau berinfak di saat lapang maupun sempit, ya, itu apakah tidak di surat Ali Imran ayat 134? Ya betul Pak, ya. Jadi
ayat 134. Saya menyebutnya 133. 133 itu ayat sebelumnya ya, yang menyatakan kita diminta untuk segera bertaubat ya, dengan menyegerakan untuk mohon ampun kepada Allah ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddatil muttaqin. Ya, itu yang 133 kalau tidak salah ya. Nah, baru kemudian ayat berikutnya itu rincian tentang orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu baru kemudian alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra dan seterusnya itu. Ya, terima kasih Pak Gadot ya atas di koreksinya ya. Nah, pagi ini kita akan melanjutkan ya, poin yang ketiga yang merupakan salah satu dari amal yang paling sulit dilakukan. Tidak hanya sulit tapi paling sulit dilakukan ya. As'abal a'mal ya, amal yang paling sulit dilakukan. Apa itu? Wal iffatu ya, yaitu iffah. Iffah itu oleh Imam Nawawi diberi penjelasan singkat, ay man'ul harami. Jadi yang namanya iffah itu menjaga diri ya, mencegah diri tidak mau menjalankan yang haram ya. Jadi orang yang iffah itu memang orang yang betul-betul menjaga harga dirinya ya, terutama dari yang haram ya. Nah itu. Nah, iffah di sini ini fil khalwah, ketika sendirian, ketika tidak ada orang lain. Ya. Nah, ini oleh Imam Nawawi diberi penjelasan yang dimaksud dengan al-khalwah itu fi waqtil infiradi 'anin nas, ketika sendirian ya, tidak ada orang lain. Masih dengan penjelasan lagi, fal afifu ya, orang yang menjaga iffah itu yang tadi definisi iffah itu adalah manul haram itu, lah orangnya itu adalah man yubashirul umura, orang yang katakanlah di dalam melakukan hal-hal semua hal ya, jadi melakukan apa saja itu ala wafqi syar'i, selalu berkesesuaian dengan syarak ya, tidak pernah bertentangan dengan syarak ya. Jadi kalau memang syarak itu membolehkan, dia yang melakukan, tapi kalau syarak agama itu melarang, dia tidak mau melakukan itu. Itulah yang disebut orang yang iffah itu, orang yang menjaga diri itu. Wal muru'ati, dan juga berkesesuaian dengan muru'ah itu kehormatan ya, kehormatan ya, makanya di dalam Al-Quran itu yang namanya orang yang iffah itu digambarkan orang yang meskipun toh tidak punya ya, itu tidak mau minta-minta. Itu orang yang menjaga iffah itu, kehormatan itu, menjaga kehormatan. Ya. Jadi dalam rangka menjaga kehormatan dirinya itu minta-minta aja tidak mau dia, meskipun sebenarnya butuh. Ya. Lah dalam Al-Quran itu menarik. Lah orang yang seperti itu justru malah yang harus kamu pikirkan. Ya. Jadi orang yang perlu diberi infak itu bukan selalu orang yang tidak punya yang meminta-minta ya. Termasuk orang yang
tidak minta-minta sekalipun, kalau kita tahu sebenarnya orang itu butuh, ya, butuh dibantu, bantu, ya. Jangan kok sing dikai sing pengemis itu jangan, ya. Tidak minta sekalipun kalau memang butuh, dan kita kan tahu, ya, orang ini kira-kira butuh, cuma dia betul-betul menjaga ifah tadi, menjaga harga dirinya itu dia tidak mau melakukan itu. Nah sehingga, nah ini yang kadang-kadang kita malah sok luput itu, ya, sok luput dari perhatian kita, sehingga orang yang butuh, yang sebenarnya perlu dibantu, tapi dia tidak menunjukkan keperluannya, kebutuhannya itu, lalu kemudian seakan-akan kita merasa wis cukup, ya, dikiranya wis cukup kabeh, padahal janjinya sangat butuh. Itu banyak di masalah seperti itu. Nah itu yang harus kita jeli, kita hati-hati, ya, kita pikirkan, ya. Termasuk dulu GSR kita itu, gerakan Rp1.000 yang dirancang ibu-ibu itu dulu begitu, ya. Dulu itu kan munculnya kan pasca krismon itu, ya, pasca krismon itu dulu kan banyak itu warga kita yang nak kelihatan dari segi jelenggerenge rumah sih, ya kelihatan wong cukup, wong mosok tinggalnya di Suranji kok sampai lalu ndak punya itu kan, ya kita orang mungkin kita gitu, ya. Ternyata setelah ditelisik itu, ya Allah, banyak orang tua yang tidak bisa membayar sekolah anaknya, banyak yang untuk makan sehari-hari aja susah, ya, karena banyak yang kena PHK, ya, yang usahanya gagal, bangkrut, ada yang karena sakit, ya, macam-macam sebabnya, ya. Nah ini yang justru orang yang seperti itu yang mestinya menjadi perhatian kita itu, ya. Jadi nak wong sing minta-minta jelas itu, ketok nak wong minta-mintai malah justru duwe nak minta kayak ono, ya. Janjane mbok misale orang kok butuh banget misalnya maksudnya ki orang miskin banget, tapi kok jaluk kayak ono perintah Kanjeng Nabi. Pokoknya asal kalau ada orang minta kasih, kalau memang punya uang dan kita lego, ya. Tapi yang jadi masalah ya itu tadi, banyak orang yang sebenarnya membutuhkan, tetapi karena dia itu menjaga harga dirinya, menjaga ifahnya itu yang harus justru kita harus pandai-pandai untuk menyelaminya, dan kalau perlu ya kemudian kita mengulurkan tangan untuk membantu orang-orang yang seperti itu, ya. Saya kira bapak-bapak tahulah kira-kira orang-orang yang perlu dibantu di lingkungan kita itu siapa, itu tahu saya kira, sehingga ya monggo, ya, yang pinter-pinter lah, ya, di dalam melihat kanan kiri kita itu, ya, itu. Nah, lah yang orang yang afif itu, orang yang punya sifat ifah itu sekali lagi tidak hanya apalagi kok yang haram, pasti sangat dijaga sekali. Wong seperti yang tadi itu kan sebenarnya kalau memang tidak punya minta kan boleh sebenarnya, tapi tidak mau lakukan. Loh apa meneh kok nglakoni barang sing haram, yes, pasti tidak akan mungkin, ya. Nah, lah ifah itu ya sekali lagi kalau misal di hadapan orang banyak itu ya mungkin mudah, ya, menjaga yang haram itu, menjaga dari maksiat, melanggar syariat itu. Nah, misalnya menjaga diri dari tidak maksiat kok di hadapan orang banyak, itu kira-kira ya iso lah, ya, awake dhewe iki iso, ya. Ya mosok ana wong akeh kok arep minum, mosok ana wong akeh kok arep apa jenenge maksiat yang lain, ya toh. Ya kita menjaga lah. Ini yang dituntut oleh agama itu justru menjaga dari yang haram ketika dalam kondisi sendirian, tidak ada orang lain. Walah, itu yang sulit, ya, yang sulit itu, ya. Ya. Dan itu perintah agama, dan itu termasuk takwa. Ya. Zaman dulu saya masih kecil itu ada lagu yang Qasidahan itu, enggak tahu dulu kayaknya yang nyanyi itu
Rafiqah Darto Wahab kalau nggak salah. Bapak-bapak yang seusia saya apalagi yang atas saya mesti masih ingat Pak namanya ya, penyanyi qasidah namanya Rafiqah Darto Wahab. Itu baru saja kemarin meninggal belum lama itu. Pak Ilyas mesti ngerti Pak Ilyas ya. Pak Ilyas mesti ngerti ya. Penyanyi itu Pak Ilyas itu ya. Ya. Sangat terkenal dulu ya. Nah itu ada yang lagunya judulnya Alaika Bitaqwallah ya. Alaika wajib atasmu bitaqwallah untuk bertakwa kepada Allah ya. Nah bait pertamanya itu bunyinya yaitu supaya kita itu bertakwa baik dalam keadaan rahasia sendiri tidak ada orang maupun ketika dalam keadaan ramai banyak orang ya. Saya yang hafal hanya bait pertama itu saja ya. Yang bait-bait berikutnya lupa sudah saya itu ya. Alaika bitaqwallah fi sirri wal alan. Ingat Pak Ilyas Pak? Lali Pak Ilyas ya. Alaika bitaqwallah, atasmu wajib untuk berbuat takwa fisirri, baik ketika kamu dalam keadaan sir sendirian tidak ada orang lain, walalan maupun dalam keadaan terang-terangan ketika banyak orang ya. Jadi bertakwa itu ono wong akeh yo takwa, dhewean yo takwa, ning masjid yo takwa, ning pasar yo takwa ya, ning omah yo takwa, ning kantor yo takwa ya. Begitu tuntutan agama itu, dimanapun kita berada diperintahkan untuk bertakwa. Lagu itu tidak ngarang, itu betul-betul berdasar ajaran ya. Hadis Nabi ada yang secara eksplisit menyatakan itu ya, ittaqillah haitsu ma kunta ya. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada tadi itu, dimanapun. Jadi tidak ada tempat yang kita tidak bisa tidak bertakwa itu ya. Nah repotnya kita ini kan enggak, kadang-kadang ya itu tadi ya, nak ning masjid itu yo ketok yo takwa tenan ya, nak ning liyane iki kok yo terus kemudian rada beda itu ya. Nak dhewean yo nak rame-rame ana wong akeh yo takwa tenan ya, ning dhewean kok terus yo itu kebanyakan orang ya. Lah kalau sampai ada orang kok bisa melakukan tadi itu bertakwa, melakukan ifah, menjaga dari yang haram ya, ketika sendiri tidak ada orang, wah itu luar biasa, karena itu memang perbuatan yang sangat sulit itu untuk bisa dilakukan ya. Nah orang yang punya kemampuan seperti itu kalau memang dirinya sudah betul-betul takwa dan di dalam dirinya itu ada sikap yang kemudian di dalam istilah teknis dalam ilmu akhlak atau ilmu tasawuf itu disebut dengan sikap muraqabatullah ya. Bukan muqarabatullah ya. Muraqabatullah, roknya dulu ya. Muraqabatullah itu sikap merasa diawasi oleh Allah ya. Nah, memang agak dekat dengan qarib, dengan muqarabah itu dekat. Kalau muqarabah itu dekat, lah kalau muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah ya. Karena kita itu merasa diawasi oleh Allah, makanya kita merasa dekat dengan Allah. Atau sebaliknya, karena kita itu merasa dekat dengan Allah, Allah melihat kita, makanya kita merasa diawasi oleh Allah. Nah kalau orang sudah punya sikap selalu merasa diawasi oleh Allah ya, saya tidak mungkin ya bisa berbuat apa-apa, wong kanan kiri saya ada malaikat gitu, yang mengawasi terus menerus, raqib dan atid itu ya, yang terus mencatat amal-amal kita ya. Makanya kemudian lalu ya orang yang seperti itu baik ketika sendiri maupun ketika ramai, insya Allah dia tetap bertakwa, insya Allah dia tetap ifah, tetap menjaga diri dari perbuatan yang haram tadi itu ya. Dan dalam sejarah ya ini sering diceritakan ya, dulu
Umar bin Khattab itu ya sebagai khalifah yang kedua pengganti Abu Bakar itu ya, suatu ketika pernah jalan-jalan melewati gurun yang dalam kondisi sepi, tidak ada apa-apa, yang ada hanya rombongan kambing-kambing dan kemudian ada penjaganya di situ ya. Padahal ya boleh dikatakan itu kan ya wong apa profesinya angon wedhus kan, kira-kira ya masyarakat dari kalangan bawah kan mestinya ya wong angon wedhus gitu. Ditanyalah sama Umar ya. Masih anak-anak atau remaja saat itu, wahai atau sudah ya pokoknya katakanlah orang tertentu lah, wahai siapa misalnya si Anu gitu, si Fulan ya, ini kambingmu kok banyak sekali ya. Wah, apa jawabnya? Wah, ini maaf, ini bukan kambing saya, ini kambingnya juragan saya. Saya ini hanya hanya tukang angon lah, katakanlah begitu ya, penggembala kambing saja. Oh gitu ya. Nak misalnya saya tak beli kambingmu satu saja. Kan wong sudah saya katakan tuh, ini kan bukan kambing saya, ini kambing juragan saya hanya angon saja. Lah Umar masih membujuk, alah ya aku ngerti nak kowe nggone itu punya majikanmu, tapi kan nanti kamu bisa bilang kalau dari sekian banyak kambing satu saja dibeli orang, kamu nanti kan bisa bilang kambingnya ada yang dimakan serigala atau ada yang ada yang tersesat satu kan, masuk ora iso kamu kan iso mbok apusi juraganmu katanya ya. Wah, setelah dibujuk seperti itu, apa jawaban si penggembala ini? Jawabannya hanya singkat dan jawabannya dalam bentuk pertanyaan malah ya, fa'inallah ya. Masya Allah. Jadi kalau dibahasakan dalam bahasanya, loh lah kalau begitu di mana Allah? Nah, kalimat fa'inallah kalau begitu di mana Allah itu kalau di jelentrehke, panjang itu. Loh betul, kira-kira begitu kan? Betul memang kalau sekedar saya ngomong kambingnya satu di makan serigala atau apa jenenge tadi, ketelengsot gitu, bisa saja yang namanya majikan saya itu saya tipu, bisa saya bohongi ya. Tapi Allah apa bisa dibohongi? Allah apa bisa ditipu? Allah kan maha melihat ya. Masya Allah ya. Jawabannya luar biasa, hanya dengan satu kata, fa'inallah. Kalau begitu di mana Allah? Kok aku kon ngapusi, aku kon goroh karo majikanku ya. Masya Allah ya. Umar bersyukur luar biasa ke hadapan Allah ya, bahwa rakyatnya itu ya meskipun toh hanya penggembala kambing tapi punya jiwa takwa, punya jiwa ifah, menjaga diri ya, tidak mau melakukan hal yang haram. Wah, bayangkan kalau semua orang ya, lebih-lebih para pejabat ya kok punya jiwa seperti penggembala di masa Umar bin Khattab itu, wah kira-kira negara ya makmur tenang kira-kira ya begitu. Masya Allah ya. Ya Allah ya, jadi ifah itu menjaga diri dari hal yang haram, terutama ketika dalam keadaan tidak ada orang lain, sendirian. Wah itu zulit itu ya, saking sulitnya itu zulit tenan itu ya begitu ya. Dan Bapak serta ibu-ibu yang dimuliakan Allah ya, puasa Ramadan yang kita lakukan ya kurang lebih sebulan yang lalu itu
oleh Allah Subhanahu wa taala itu didesain sedemikian rupanya. Itu untuk apa? Untuk melatih sikap muraqabatullah ini, untuk melatih kita supaya punya sikap senantiasa merasa diawasi oleh Allah ini. Ya. Kita kan semua sudah sering dengar ya, yang namanya puasa itu merupakan ibadah yang paling pribadi, yang berhubungan antara diri kita dengan Allah. Selain Allah tidak ada yang tahu itu, apa kita puasa apa tidak. Ya. Yang tahu kalau kita puasa itu ya hanya Allah dan diri kita sendiri. Ya. Oleh karena itu sebenarnya kalau kita ketika puasa itu nakal gitu ya, mau kemudian pura-pura puasa saja ya, esok melu sahur ya, waktunya sahur ya, kalau ketemu orang ya ketoke kaya poso tenan ya ketoke rada lemes-lemes sithik gitu ya, rada ngantuk-ngantuk sithik no. Tapi jebule ora ana wong terus ngopi dhewe, ngombe sprite dhewe misalnya ngono ya misalnya. Wah ya apa jenenge? Iso jadi iso dilakukan. Bisa enggak dilakukan kalau kita mau? Bisa. Tapi kenapa tidak kita lakukan? Kenapa tidak kita lakukan? Karena kita merasa diawasi oleh Allah. Ya, meskipun orang semua tidak tahu tapi Allah Maha tahu. Jadi puasa itu ya Allah merupakan pendidikan moral yang luar biasa, terutama dalam hal sikap muraqabatullah ini. Ya, Masya Allah. Ya, mendidik kita untuk merasa diawasi ya, dengan pengawasan malaikat itu, tidak hanya pengawasan melekat tapi pengawasan malaikat. Ya. Ya, kita itu kan tadi sudah saya sampaikan kanan kiri dijaga oleh raqib dan atid. Nah mudah-mudahan kita berharap ya puasa yang kita lakukan setiap tahun itu ya ada dampaknya dalam diri kita ya. Jadi puasa yang berhasil ya, yang insya Allah lalu kemudian membawa kita diampunkan dosanya, itu ya puasa yang punya efek menjadikan diri kita semakin takwa itu ya. Yang kemudian diantara ciri orang yang bertakwa yang paling penting itu ya tadi itu punya sikap muraqabatullah, itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, punya rasa iffah, menjaga diri dari perbuatan yang haram ya. Semua perbuatannya berkesesuaian dengan syariah ya. Mayyubashirul umura ala wafqis syariah wal muru'ah ya. Jadi semua perbuatannya itu berkesesuaian itu dengan syariah dan dengan kehormatan ya. Dan mudah-mudahan kita punya sifat iffah ini. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.